Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sudrajat Deni Kalami dengan NIM 2022 55 2020 23 selaku Ketua Kelompok 7 Sistem Operasi, dan sekaligus saya juga mewakili teman-teman saya dalam untuk mempresentasikan hasil kerja dan hasil pembuatan tugas yang telah diberikan kepada kami. Oke, kita akan masuk kepada serangkaian penginstalannya. Itu akan ada interface Linuxnya dan munculkan sebuah interface welcome untuk install. Maka di sini kita memilih untuk install Ubuntu. Setelah kita memilih untuk menginstal Ubuntu, maka dia akan berlanjut kepada interface selanjutnya, yaitu untuk pemilihan bahasa dan keyboard. Kemudian dia akan meminta untuk wireless, sambungan internet, koneksi internet. Maka kita continue aja, bisa sambungkan langsung untuk update terbaru menggunakan koneksi internet, jadi up to date. Setelah itu masuk pada proses installation-nya. Maka di sini pilihlah sesuai penggunaan, normal ataupun minimal sama saja. Mungkin beda pada patennya nanti setelah sudah terinstall. Maka selanjutnya di sini ada 3 opsi, yaitu install Ubuntu langsung alongside Windows 7 dan install Ubuntu. Maka pilihan yang paling aman adalah something else. Setelah itu akan masuk kepada tab disk partisi. Di sini adalah salah satu yang harus diperhatikan dengan baik. Jadi dari free space ini kita akan bagi menjadi 3, yaitu untuk swap, root, dan home. Makanya pertama saya akan tunjukkan untuk pembuatan swap disk. Swap disk itu bebas sebenarnya, cuman terkadang banyak orang menggunakan. Pada umumnya itu menggunakan pelipatan 2 daripada RAM yang mereka gunakan. Jadi misalnya kalau di sini saya inputnya 8, karena laptop yang saya pakai di sini adalah dia berukuran 4 GB untuk RAM. Setelah itu oke. Maka di sini dia akan muncul keterangan untuk swap SSD A5 swap. Maka selanjutnya untuk melakukan sebuah partisi skema untuk rootnya, maka kita isi sesuai penggunaan dan sesuai kapasitas dari hard disk yang kalian punya. Juga di sini kita akan mengatur partisi skemanya untuk home. Bisa dilihat untuk one point-nya kita pilih home. Oke. Setelah itu yang perlu diperhatikan ialah sebuah opsi yang harus diperhatikan dengan baik, yaitu adalah device for boot modern installation. Sesuaikan dengan skema disk yang Anda gunakan, dan keterangannya selalu ada di kiri dari device. Disesuaikan saja dengan root disknya dan akan melakukan proses ke instalasi selanjutnya. Maka di proses instalasi selanjutnya dia akan meminta daripada lokasi untuk disesuaikan pada jam sih, sepertinya pada waktu dan tempat dan jamnya. Nah, pada di sini bisa mengisi nama, password, sesuaikan saja dengan kebutuhan mau pakai password ataupun tidak. Tapi setelah saya di sini wajib pakai password. Jadi demi keamanan bersama. Maka setelah sudah diinputkan, dia akan melakukan proses selanjutnya, yaitu penginstalan. Dan di sini saya terbilang cukup lama. Langsung skip saja.
Dan ya setelah skema penginstalan telah dilakukan, jika berhasil maka ada sebuah notifikasi untuk melakukan restart. Dan jika setelah restart akan masuk BIOS dan mulai muncul sebuah pilihan. Situ ada keterangannya Linux, Ubuntu, dan juga ada Windows dan lain sebagainya. Jika kita mencoba untuk masuk kepada Windows, setelah bootingan maka muncul desktop Windows. Jadi jika sebaliknya kembali lagi ke BIOS-nya, terus kita milih Ubuntu maupun Linux yang telah diinstal, maka dia akan masuk pada desktop Linux yang terkait dengan instalan sebelumnya. Dan ya sekian tutorialnya. Namun di sini ada yang mau saya bahas, yaitu saya akan membahas tentang pengertian apa itu dual boot. Jadi dual boot adalah sebuah konfigurasi di mana sebuah komputer dapat menjalankan dua sistem operasi yang berbeda secara bersamaan. Dengan menggunakan dual boot, pengguna dapat memilih sistem operasi yang ingin mereka jalankan saat memulai komputer. Konfigurasi dual boot umumnya dilakukan dengan menginstal dua sistem operasi yang berbeda pada partisi disk yang terpisah di hard drive komputer. Misalnya, Anda dapat menginstal Windows dan Linux pada komputer yang sama. Setiap kali Anda menghidupkan komputer, Anda akan diberikan pilihan untuk memilih sistem operasi mana yang ingin Anda jalankan. Dan juga pasti ada pertanyaan, kenapa harus dual boot? Mengapa dual boot bisa menjadi pilihan yang tepat dan kebutuhan bagi beberapa pengguna komputer? Jadi, mengapa kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan dual boot? Yang pertama, kompatibilitas perangkat lunak. Dual boot sangat berguna ketika pengguna membutuhkan perangkat lunak yang hanya tersedia di satu sistem operasi tertentu. Misalnya beberapa program desain grafis lebih baik dan lebih banyak dijalankan di Windows, sementara pengembangan aplikasi web mungkin lebih nyaman di lingkungan Linux. Dan juga kedua adalah eksplorasi dan pembelajaran. Dan ya bagi mahasiswa atau pengembang perangkat lunak, dual boot memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan mempelajari lebih lanjut tentang berbagai sistem operasi. Dengan menjalankan dua sistem operasi yang berbeda, pengguna dapat mempelajari perbedaan dalam antarmuka pengguna. Dan juga di sini ketiga ada keamanan dan isolasi data. Dual boot juga dapat digunakan untuk memisahkan dan mengisolasi data dan aktivitas pengguna. Misalnya, pengguna dapat menjalankan satu sistem operasi untuk tugas sehari-hari, seperti browsing web dan bekerja, dan juga menggunakan sistem operasi lain untuk kegiatan yang memerlukan tingkat keamanan yang lebih tinggi, seperti perbankan online ataupun pengujian keamanan. Dengan dual boot, risiko malware atau serangan keamanan pada satu sistem operasi tidak akan langsung mempengaruhi sistem operasi lainnya. Jadi dalam situasi-situasi ini, dual boot bisa menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda, tergantung penggunaan aja sih gitu. Tentu saja sebelum memutuskan untuk menginstal dual boot, yang pastikan untuk membuat cadangan data penting di backup gitu. Dan kedua adalah mengikuti panduan yang tepat. Jangan sampai melewatkan satu ataupun sedetik dari prosedur yang udah diberikan, karena dapat berdampak sangat besar sekali ya. Dan juga apakah ada cara selain dual boot langsung? Ya ada beberapa alternatif yang dapat digunakan selain dual boot, ada. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada cara lain untuk menjalankan multiple sistem operasi pada satu komputer? Ya, jawabannya benar sekali. VirtualBox, virtual machine. Salah satu alternatif utama untuk dual boot adalah menggunakan teknologi virtualisasi. Dalam virtualisasi, Anda dapat menjalankan sistem operasi kedua di dalam sebuah program yang disebut hypervisor atau virtual machine monitor. Dengan menggunakan aplikasi seperti VirtualBox ataupun VMware, pengguna dapat membuat mesin virtual yang berfungsi
sebagai lingkungan isolasi untuk menjalankan sistem operasi tambahan. Keuntungan utama dari virtualisasi adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan tanpa perlu restart komputer. Gitu. Dan ada yang perlu saya tekankan dan saya ulangi lagi, ini yang kedua kalinya, risiko serta konsekuensi yang perlu diperhatikan saat penginstalan Dualboot. Gitu. Sebelum memutuskan untuk menginstal Dualboot, maka amankan dulu data-data penting Anda, ya di backup ke flash disk, flash drive, hard disk, dan juga yang paling gampangnya adalah di-upload di Google Drive gitu ke cloud system, penyimpanan internet gitu. Ada banyak caranya gitu. Serta mengikuti panduan yang tepat gitu. Dipastikan untuk teliti apakah sudah sama dan belum. Dan kalau tidak sama, saran saya adalah jangan dilanjutkan, ulang gitu. Dan juga dari saya sendiri sih kurang tepat untuk orang yang tidak efisien lah penggunaannya. Dia install Dualboot Linux dan Windows, tapi penggunaannya lebih condong ke Windows ketimbang Linux. Ya tidak efisien aja sih, kayak ya nganggur-nganggur aja gitu Linuxnya di laptop gitu kan. Terima kasih telah menonton video tutorial sekaligus juga sebuah video yang juga dimana saya sisipkan pemahaman ataupun konsep-konsep yang agak sedikit amburadul. Salah dan kekurangannya saya minta maaf. Terima kasih.